Kamis 3 Juni 2010 siang, seorang pria berperawakan kecil bergegas keluar dari ruang perawatan intensif Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin, Banda Aceh, Provinsi Aceh. Mengenakan masker, pria itu mengetuk pintu ruangan lain sambil melambaikan tangan sebagai isyarat memanggil orang-orang yang ada di ruangan tersebut. Peristiwa itu terekam 5 menit sebelum Tengku Muhammad Hasan Ditiro, deklarator Aceh Merdeka, menghembuskan nafas terakhirnya. Dari dalam ruangan terlihat Tengku Malik Mahmud, Perdana Menteri Gerakan Aceh Merdeka, keluar, diikuti petinggi GAM lainnya seperti Dr. Jaini Abdullah, Jakaria Saman, dan Mujakir Manaf atau akrab disapa Mualim. Di ruangan tadi juga ada Farid Hussein dan Juha Kristensen, dua tokoh di balik perdamaian Aceh. Hanya beberapa detik, mereka keluar kembali dengan wajah tegang. Mereka pun bergegas menuju ruang perawatan Tengku Muhammad Hasan Ditiro. Ketegangan juga diperlihatkan belasan orang yang ada di luar ruangan. Mereka hanya berdiri di dinding, menanti kabar dari dalam ruangan. Keheningan hanya berlangsung beberapa menit. Tiba-tiba saja Tengku Malik Mahmud berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Orang yang kita cintai sudah menghembuskan nafas terakhir. Saat itu Malik Mahmud tidak dapat menyembunyikan kesedihannya saat mengucapkan kata-kata tadi. Dari dua bola matanya terlihat mengalir linangan air. Begitupun dia tampak tetap tegar. Tengku Muhammad Hasan Ditiro menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin, Banda Aceh, Kamis 3 Juni 2010 sekitar pukul 12.15 waktu Indonesia bagian Barat karena menderita infeksi paru-paru dan jantung. Sebelum meninggal, ia sempat dirawat 12 hari di rumah sakit milik pemerintah Aceh ini. Setengah jam kemudian, Malik Mahmud diikuti Jaini Abdullah, Farid Hussein dan Juha kembali ke ruangan semula. Di ruangan itu juga ada sejumlah dokter yang menangani almarhum selama dirawat di rumah sakit. Kepada wartawan ketika itu, Tengku Malik Mahmud menegaskan kabar meninggalnya sosok lelaki yang selama ini dekat dengannya. Selain itu, dia memerintahkan kerabat maupun jajaran Komite Peralihan Aceh atau KPA untuk segera membentuk dan mempersiapkan panitia pemakaman bagi wali negara Aceh Merdeka ini. Hasan Ditiro lahir di Pidi, Provinsi Aceh, 25 September 1925. Dia kembali ke Aceh setelah dilakukan penandatanganan kesepakatan damai antara pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005 silam. Tengku Muhammad Hasan Ditiro sempat pulang pada Oktober 2008 dan sejak akhir Oktober 2009 dia tinggal di rumah kawasan Lamtemen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh. Sebelumnya Hasan Ditiro dikenal sebagai warga negara Swedia, tempat dia mengasingkan diri sejak 29 Maret 1979 setelah sebelumnya mendeklarasikan Aceh Merdeka pada 4 Desember 1976 di Gedung Halimun, Pidi. Tengku Hasan Muhammad Ditiro dimakamkan di pemakaman keluarga di Desa Meri, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar yang berjarak sekitar 20 km arah timur kota Banda Aceh. Di sana terdapat makam pahlawan nasional Tengku Cik Ditiro yang juga kakek almarhum Tengku Muhammad Hasan Ditiro. Kini setelah 17 tahun Aceh damai serta 12 tahun tokoh dan pemimpin karismatik kelas dunia itu pergi untuk selamanya, diakui atau tidak, telah banyak terjadi berbagai perubahan sekaligus
pergesekan kepentingan di Aceh, baik sosial, budaya, ekonomi maupun politik. Tak terkecuali di internal Komite Peralihan Aceh atau KPA, wadah bersatunya mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka serta Partai Aceh sebagai arena perjuangan politik pasca Aceh Damai. Dimulai saat Pilkada 2006 silam. Ketika itu berlangsung kontestasi demokrasi bertajuk Pilkada Aceh yang untuk pertama kali dibolehkannya calon perseorangan atau independen maju sebagai calon gubernur, bupati maupun wali kota di Aceh. Ini adalah buah dari MOU Helsinki yang turunannya dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh yang bersifat khusus. Ketika itu pasangan Humam Hamid dan Hasbi Abdullah maju melalui jalur partai politik atau diusung Partai Persatuan Pembangunan. Keduanya didukung Tengku Malik Mahmud, Dr. Jaini Abdullah, Zakaria Saman, Ilyas Abid, serta tokoh tua lainnya. Sementara pasangan Irwandi Yusuf dan Muhammad Najar maju dari jalur perseorangan atau independen. Keduanya didukung Muzakir Manaf atau Mualim, Bakhtiar Abdullah, Sofyan Daud, dan sejumlah panglima wilayah. Hasilnya Irwandi Yusuf dan Muhammad Najar dinyatakan sebagai pemenang. Inilah untuk pertama kali setelah 30 tahun lebih konflik bersenjata membalut tanah Rencong kemudian berdamai. Mantan GAM dan simpatisannya bertarung dan merebut kekuasaan di tingkat lokal, baik kursi gubernur, bupati maupun wali kota. Tapi bukannya bersatu, perseteruan justru semakin tajam. Ini tak lepas dari berdirinya Partai Aceh tanggal 19 Februari 2007. Tarik-menarik tentang siapa ketua partai lokal ini begitu mulai terasa. Sebagai gubernur Aceh saat itu, Irwandi Yusuf berambisi besar untuk menjadi ketua. Dia merasa telah ikut melahirkan dan membesarkan Partai Aceh. Tapi ambisi Irwandi Yusuf kandas karena dia tidak didukung sejumlah panglima wilayah loyalis Mualim. Sebaliknya, Panglima GAM ini terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Aceh, Partai Aceh. Fase berikutnya adalah mengikuti kontestasi demokrasi di legislatif. Inilah untuk pertama kali Partai Aceh mengikuti Pileg tahun 2009. Hasilnya, partai lokal ini memperoleh 33 kursi dari 69 kursi yang ada di DPR Aceh. Pergesekan di internal KPA dan PA belum juga reda. Memasuki Pilkada 2012, Irwandi Yusuf berkeinginan agar Partai Aceh mengusung dirinya. Namun keinginan itu kembali kandas. Partai Aceh mengusung pasangan Dr. Jaini Abdullah Muzakir Manaf dan berhasil menang sebagai gubernur dan wakil gubernur Aceh periode 2012-2017. Entah merasa kecewa karena 2 kali gagal mendapat tiket dari Partai Aceh, Irwandi bersama loyalisnya seperti Irwan Syah alias Tengku Maksamina, mantan juru bicara Panglima GAM Aceh Raya, Muharam Idris, mantan Panglima dan Ketua KPA Aceh Raya, ada juga Lingga Dinsah, mantan juru bicara Partai Aceh, dan mantan Panglima GAM Lingga, serta Amni bin Ahmad Marjuki, mantan juru runding GAM pada tanggal 4 Desember 2011, melahirkan Partai Nanggro Aceh atau disingkat PNA sebagai tandingan Partai Aceh. Ibarat sekali mendayung, 2 pulau terlampaui. Irwandi memasang target PNA bersama dirinya untuk merebut kursi Parlemen Aceh pada Pileg 2014 dan Gubernur Aceh pada Pilkada 2017. Benar saja, PNA berhasil mendapatkan 3 kursi di DPR Aceh pada Pileg 2014, sementara Partai Aceh meraih 29 dari 81 kursi di DPR Aceh atau kehilangan 4 kursi. Bergerak lurus, Irwandi kemudian maju kembali pada Pilkada 2017 bersama Nova Iriansyah dari Partai Demokrat sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Aceh.
Pasangan ini kemudian head to head dengan Mudzakkir Manaf, T.A. Khalid, dan untuk kedua kalinya Irwandi berhasil unggul tipis dari Mualim. Bermodal dirinya sebagai gubernur Aceh, bendera PNA terus berkibar. Pada Pileg 2019, partai lokal ini berhasil meraih 6 dari 81 kursi yang diperebutkan, sementara Partai Aceh anjlok atau hanya meraih 18 kursi dari 80 kursi di DPRA. Terkini atau Kamis 17 Maret 2022, sejumlah kombatan Gerakan Aceh Merdeka ex Tripoli Libya yang berhimpun dalam Komite Mualimin Aceh atau KMA menggelar rapat di kantor Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh di Kabupaten Pidi. Rapat ini dihadiri puluhan kombatan GAM Ek Libya dari berbagai penjuru Aceh yang dipimpin Ketua KMA Tengku Zulkarnaini Hamzah atau akrab disapa Tengkuni. Mereka mengeluarkan rekomendasi atau pernyataan sikap mosi tidak percaya terhadap Ketua Komite Peralihan Aceh KPA Pusat Mudzakkir Manaf dan wakilnya Kamarudin Abu Bakar. Mereka menilai Mualim dan Abu Raja tidak menjalankan tanggung jawab sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian MOU Helsinki. Misalnya proses reintegrasi Aceh, soal bendera dan himne serta lambang Aceh. Mereka menilai tidak berjalan sesuai dengan amanah undang-undang pemerintah Aceh. Selain itu, selama proses perdamaian berlangsung, sering terjadi perselisihan antara satu mantan anggota GAM atau anggota KPA dengan anggota lainnya di lapangan. Bahkan mereka menuding dalam proses pengambilan suatu kebijakan tentang kepentingan masyarakat Aceh, KPA yang dipimpin Mualim dan Abu Raja disebut-sebut tidak pernah melakukan musyawarah dan mufakat sehingga hal ini merugikan kepentingan Aceh. Muncul pernyataan, mengapa semua itu bisa terjadi? Benarkah setelah 17 tahun Aceh damai dan 12 tahun Wali Negara Aceh Tengku Muhammad Hasan Ditiro wafat, KPA dan PA mulai krisis kehilangan tokoh serta pimpinan karismatiknya? Juru bicara Partai Aceh, Nur Zahri, membantah pendapat tersebut. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Nur Zahri. Ya. Apa kabar? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Pak Nur Zahri, tanggal 3 Juni 2022, genap sudah 12 tahun almarhum Paduka Yang Mulia Tengku Hasan Muhammad Ditiro meninggal dunia. Seiring berjalannya waktu, banyak telah terjadi perubahan-perubahan di tubuh Partai Aceh. Anda sepakat dengan itu? Ya, harus dipahami dulu bahwa konteks almarhum Wali Hasan Ditiro itu sebenarnya kan beliau adalah tokoh Aceh ya. Iya. Jadi secara ketokohan beliau bukan hanya milik Partai Aceh, tetapi milik seluruh rakyat Aceh lah. Jadi sebenarnya melihat bagaimana kemudian legasi beliau setelah beliau meninggal itu tidak bisa hanya dinilai dari Partai Aceh saja, tetapi dari kinerja bagaimana rakyat Aceh mengisi perdamaian yang berhasil beliau capai gitu kan. Ya, tapi paling tidak almarhum menjadi sumber inspirasi bagi Partai Aceh, bagi politisi Partai Aceh. Iya, Partai Aceh memang kan lahir dari dari ideologi yang dikristalkan oleh pengikut-pengikut beliau kan. Ya. Nah, jadi walaupun secara ketokohan beliau milik rakyat Aceh, ya, tapi secara ideologi memang dijaga oleh partai dan diteruskan perjuangan beliau itu melalui jalur politik oleh Partai Aceh. Ya. Nah, jadi dan proses yang dilakukan oleh Partai Aceh selama 12 tahun setelah beliau tidak ada sampai hari ini kan masih menjaga ideologi itu dengan kerja-kerja yang ditunjukkan oleh kader-kader partai. Ya, faktanya di tubuh Partai Aceh juga terjadi pergesekan internal sebagai sebuah dinamika dalam sebuah partai politik. Tapi di sisi lain juga berpengaruh terhadap perolehan kursi baik di legislatif maupun di eksekutif di beberapa daerah.
ada yang menyebut ini adalah bahagian dari krisis karismatik kepemimpinan yang ada saat ini sepeninggalan dari almarhum Atadiro. Anda sepakat soal itu? Saya pikir tidak ya, karena kalau secara ketokohan, Ya, pimpinan-pimpinan partai Aceh hari ini itu masih merupakan pimpinan-pimpinan perjuangan yang sebelum adanya damai. ya, Dan sampai hari ini ketokohan misalkan seperti Muzakir Manaf atau Mualim, kemudian atau Wali Mali Mahmud Al-Haitar dan juga Purada serta beberapa tokoh lain yang ada, itu kan masih memiliki karisma yang cukup kuat. ya, Bahkan kalau kita lihat dalam proses perjalanan konstelasi politik yang ada di Aceh, walaupun mereka ini seperti Mualim itu nggak memiliki jabatan lagi di pemerintahan, tetapi tetap dibicarakan dan tetap ditunggu pendapat-pendapatnya, baik oleh masyarakat kalangan bawah, masyarakat elit politik yang ada di Aceh, bahkan pemangku kebijakan yang ada di pusat, gitu kan. ya, Beberapa kebijakan, misalkan terkait dengan pilkada, misalkan pilkada 2022 atau 2024, yang ditunggu adalah statement Mualim, bukan statement gubernur. Bukan statement tokoh partai lain yang ada di Aceh sekarang kan. ya. Tapi secara internal kan terlihat adanya perpecahan antara misalnya dengan Dr. Jaini dengan Zakaria Saman yang kemudian juga menurunkan elektabilitas Partai Aceh di mata publik. Ini dilihat dari perolehan kursi, ya, dari Ya, kalau saya pilkada. pikir kan banyak faktor itu, bukan hanya permasalahan dinamika yang terjadi di internal, karena kalau cerita dinamika, hampir semua partai kita tahu kan punya dinamika. Ya, Golkar yang sebagai partai terbesar di Indonesia, dia pecah menjadi beberapa partai, gitu kan. Dan butuh waktu bagi dia juga untuk kemudian menstabilkan posisi sehingga hari ini bisa bangkit kembali, gitu kan. ya, Partai lain seperti itu, PDIP juga seperti itu, bahkan lebih parah lagi. Gitu. ya. Nah, Ini kan kita, ini saya pikir bukan dipengaruhi penurunan ya. ya, Penurunan elektabilitas Partai Aceh bukan semata-mata karena ada masalah perpecahan, tetapi juga ada permasalahan sistem yang menurut saya yang tidak fair dan tidak jujur juga yang diterapkan oleh pemerintah pusat, sehingga menyebabkan kita tidak perolehan kita juga menurun. Misalkan kondisi bermainnya para aparat penegak hukum, Babinsa, Babin Kaptipmas itu menjadi pelopor salah satu partai dan kandidat, kemudian pengaruh money politik. Ya, tapi ada rekam jejak digital dimulai dari pilkada pertama ketika pasangan Irwandi Yusuf Muhammad Najar yang maju dari jalur independen didukung oleh para panglima wilayah dan Mualim versus Humam Hamid Hasbi Abdullah yang didukung oleh tokoh-tokoh tua. Dan ketika itu Irwandi yang unggul. Dari sana mulai terjadi pergesekan hingga Irwandi mendirikan Partai Nasional Aceh. Ini bagaimana Anda melihatnya? Itu kan proses yang berbeda ya. Kalau masalah pilkada yang pertama itu sebenarnya kan konflik masalah calon kepala daerah. Mendukung, ya. Nah, tetapi setelah itu kemudian kan bisa melebur lagi dalam satu partai, walaupun Nazar dan teman-teman dia memilih mendirikan partai sendiri, gitu kan. Ya. Nah, tetapi Irwandi dia kembali menjadi anggota Partai Aceh. Nah, konflik dia mendirikan Partai Nasional Aceh itu kan bukan karena imbas H2O, tetapi karena pada 2011 di akhir periode beliau kan ingin maju lagi sebagai gubernur. Nah, sedangkan partai sendiri secara demokratis waktu itu menetapkan Mualim, Dr. Zaini dan Mualim, karena kan ada mekanisme di partai, gitu kan. Iya. Partai ini kan bukan hak satu seseorang, tetapi dia ada mekanisme. Nah, di internal partai kemudian secara regulasi dan demokratis menetapkan pasangan lain yang kemudian Irwandi merasa tidak bisa menjadikan Partai Aceh sebagai kendaraan. Dia kemudian
maju lewat jalur partai jalur independen pada waktu itu ya. Yang pertama jalur independen, yang kedua koalisi. Oh ya, koalisi juga. Ya, koalisi dengan Partai Nasional. Tapi beliau kalah gitu kan. Ya, kalah. Nah, jadi bukan karena proses berdirinya perpecahan PNA itu bukan karena H2O, tetapi hanya lebih kepada Irwandi yang tidak terakomodir hasrat politiknya untuk naik dicalonkan oleh Partai Aceh. Ya. Begitupun sejalan dengan berbagai dinamika politik nasional dan Aceh, tentu waktulah yang bisa menjawab semua ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.